Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali bahwa menurut pengamat politik Ferry Amsari, ternyata kebijakan efisiensi anggaran diduga tidak sepenuhnya untuk program makan bergizi gratis atau MBG, melainkan untuk dana investasi Danantara guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya apresiasi misalnya pandangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang mengatakan secara konsep ini jauh lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Dulu katanya itu dilaksanakan di hotel-hotel terpisah. Dan sekarang digabungkan. Nah, yang saya tidak apresiasi adalah itu kan metode dengan isi substansi material pendidikannya sesuai dengan undang-undang. Yang sekarang kan tidak sesuai undang-undang. Nah, kalau mau lebih berhemat, menurut saya sederhana, pakai Zoom, ya, selesai urusan. Kalau memang mau efisiensi ya, nih, itu sangat efisien. Sangat efisien. Ya, Zoom. Ya, sekarang itu fasilitas teknologi tidak dipakai. Dan lucunya antar Presiden dan Kementerian Dalam Negeri benturan tuh pandangan. Pak Presiden dengan pidatonya mengatakan, saya tidak maksa loh, kalau Anda tidak mau ikut ya nggak apa-apa, mundur saja. Kan lucu, begitu Sekjen dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan, ini kalau tidak lengkap jumlah absennya katanya, akan ada sanksi. Bayangkan Bang, kayak militer begitu Bang, kalau jam kehadiran di kelas tidak sesuai persentase tertentu, diberikan sanksi. Jadi kita sudah masuk ke republik yang salah arah begitu ya. Dan tabiat itu kan kalau kita perhatikan, kalau mau dikaitkan dengan Inpres efisiensi 1 2025 itu kan aneh Bang. Plot mata anggaran dalam keuangan negara kita, plotnya sederhana, ditentukan oleh undang-undang. Yaitu undang-undang APBN. Itu sudah ada tuh Bang, nggak bisa sembarangan uang keluar. Peruntukannya untuk apa? Nah, kok undang-undang diubah oleh instruksi presiden? Kalau kita yang belajar hukum kan, instruksi presiden itu semacam kebijakan best checking ya, atau shadow giving lah, taruhlah begitu ya, undang-undang bayang, gitu, bayang-bayang, tidak jelas gitu ya. Nah, tapi itu tidak bisa mengubah undang-undang karena menurut ketentuan undang-undang, untuk mengubah nomenklatur APBN dan lain-lainnya itu harus dengan undang-undang perubahan. Makanya kita kenal dengan APBNP, APBN perubahan. Nah, ini pakai instruksi dan segala macam. Jadi udah nggak tepat. Makanya lembaga-lembaga negara terkejut Bang. KY sampai Oktober kalau di-cut begini. Mahkamah Konstitusi sampai Mei. Kemarin Komnas HAM juga mengeluh. Bayangkan ada negara demokrasi tidak memperhatikan HAM-nya, uang Komnasnya disikat semua sampai nggak bisa bergerak apa-apa. Nah, ini problematika yang menurut saya karena Presiden dan pemerintahan maksa soal efisiensi, tapi mereka tidak melakukan kebenaran efisiensi itu. Misalnya contoh Bang yang menarik. Kemarin Presiden mengatakan sudah melakukan efisiensi anggaran 700-an sekian triliun, luar biasa besar. Tetapi, kata beliau, seberapa triliun, 20 triliun kalau saya tidak salah, untuk makan bergizi gratis. Tapi 320 triliun lebih untuk dana Danantara, investasi. Loh, berarti bukan penghematan ini. Ini ngambil jatah orang lain, dipakai untuk investasi negara. Padahal pelayanan publik harus terus bergerak, lembaga dan yang lain harus bergerak, terpaksa ditarik untuk kepentingan investasi. Siapa yang diuntungkan? Orang-orang, kelompok tertentu yang kemudian dikaitkan dengan Danantara ini. Jadi ini motifnya bukan untuk makan bergizi gratis, bukan untuk
penghematan, misinya adalah cari uang untuk investasi super holding BUMN Dan antara. dengan berbagai alasan dengan dan antara itu. Oke, berarti sebenarnya ini efisiensi ini modus ya? Modus bang, gelap nggak itu bang? Oke. Berarti ini kalau dari segi hukumnya nih ada masalah, Bung Ferry ya? Saya pikir ini ada masalah serius ya dalam format Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi istilah efisiensi itu pun juga aneh bang kalau kita baca Undang-Undang Keuangan Negara. Tidak diperlukan berbagai peristilahan soal efisiensi dan lain-lain karena perintah Undang-Undang Keuangan Negara, penggunaan keuangan negara memang harus diefisienkan, di tepat sasaran kan. Harus betul-betul presisi menghitungnya, tidak aneh-aneh begitu ya. Jadi tiba-tiba istilah efisiensi itu dimunculkan dalam berbagai tagline pemerintah. Padahal sudah harus jadi kewajiban. Oh rupanya ada misi, seolah-olah melakukan efisiensi, tetapi modusnya untuk kemudian penggunaan dana, investasi bang. Oke, berarti efisiensi ini sebenarnya dibungkus ya. Yang terjadi justru apa ya? Mobilisasi dana untuk investasi di Danantara ya. Ya. Seperti gitu kira-kira. Iya. Nah itu diperparah dengan berbagai kebijakan yang meresahkan publik bang. Jadi uang publik untuk pelayanan publik dihemat, ditarik ke investasi yang punya dugaan menguntungkan kelompok tertentu, terutama yang sudah mengeluarkan dana-dana kampanye untuk kemenangan, perlu dikembalikan, dan orang-orang ini yang akan mendapatkan itu. Lalu ada kebijakan yang meresahkan, gas melon, ya. Tukin dosen. Ini perlu disampaikan oleh dosen. Jadi Bang Ferry ini jadi nggak terima gaji? Tidak terima tukin bang, terima gaji yes. Tukin. Padahal tukin kan jauh lebih besar dari gaji maksudnya gitu kan. Itu teman-teman saya bahkan ada yang sudah tidak menerima tukin 5 tahunan belakangan. Gara-gara efisiensinya. Nah itu siapa bang? Kalau 5 tahun belakangan yang menyebabkan kita tidak menerima tukin itu siapa pelakunya itu bang? Jokowi. Pemerintahan 5 tahun belakangan itu. Lalu kemudian ada berbagai tindakan aparat kepada publik dalam berbagai kasus di daerah-daerah. Keresahan-keresahan inilah yang menumpuk bang, membuat publik tidak nyaman dan menyebutnya dengan istilah Indonesia gelap. Bagaimana respon negara? Satu orang penting di Republik ini, baik di era sekarang maupun kemarin, mengatakan bukan Indonesia yang gelap, kau yang gelap, katanya. Begitu responnya tidak simpatik, gitu ya. Pak Luhut, begitu ya. Ada wakil menteri yang mengatakan ketika orang sudahlah kami tidak nyaman dengan situasi ini, kami kabur aja dulu, gitu ya. Lalu kabur aja dulu. Lalu direspon dengan wakil menteri, ya sudah kabur sekalian, tidak usah kembali. Wah ini kan cara merespon orang dengan cara-cara yang tidak simpatik. Padahal publik tuh sedih, kecewa. Maunya bang, orang yang mengalami kekecewaan ini harusnya oleh penyelenggara negara direspon baik. Dibujuk ya? Dibujuk. Janganlah, kami masih butuh Anda. Jangan kabur. Jangan tinggalkan kami, kita harus bersama membangun Republik ini. Ya simpatik begitu ya. Bukan bilang pergi aja. Pergi aja itu kayak ngusir begitu ya. Oke guys, jadi yang kita soroti adalah memang Danantara telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Badan Pengelola Investasi BPI, Danantara akan mendapatkan modal awal paling sedikit sebesar 1.000 triliun setelah resmi dibentuk. Perubahan dalam pengelolaan BUMN ini menjadi kekhawatiran bagi publik, sebab pembentukan Danantara membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan badan usaha milik negara BUMN. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah tentang transparansi dan akuntabilitas. Kekhawatiran ini bukan tak beralasan kuat, karena polemik mengenai kewenangan audit oleh lembaga-lembaga seperti BK dan KPK telah menjadi sorotan publik. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari tadi menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran diduga tidak sepenuhnya untuk program makan bergizi gratis, melainkan untuk dana investasi Danantara. Karena Presiden sudah mengatakan melakukan efisiensi anggaran sebesar sekitar 700-an triliun, namun hanya sekitar 20 triliun menurut Ferry Amsari untuk makan bergizi gratis, sedangkan sekitar 320 triliunan lebih untuk dana investasi Danantara.
Oleh sebab itu, Ferry Amsari menduga kebijakan efisiensi anggaran ini bukan sebagai bentuk penghematan, melainkan untuk investasi negara yang mempunyai tujuan utama untuk membiayai super holding BUMN. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.